Oke, shalom semuanya. Shalom Mama Lina, Filia, Bumila, Pak Immanuel, Gio, keluarga Pasyagian, Naomi. Ya, kita bersyukur pada siang hari ini ya, kita semua bisa berkumpul kembali dalam ibadah yang selalu Tuhan sediakan bagi kita semua yang merindukan Tuhan. Kita bersyukur semuanya dalam keadaan sehat. Kita percaya kasih kuasa Tuhan selalu luar biasa. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, kita mau memulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita buka hati kita dan kita lepaskan segala kerinduan kita lewat pujian penyembahan yang akan kita naikkan pada pagi siang hari ini. Haleluya Yesus. Mari kita satukan hati kita. Oh ya Rabas Karalaba ya Rabba ya. Terima kasih Tuhan buat semua yang terbaik. Kami hadir pada siang hari ini Tuhan. Karena kami selalu merindukan ibadah-Mu Tuhan. Kami bersyukur di mana Engkau selalu menyertai dan melindungi kami semua Tuhan. Begitu juga dengan keluarga besar kami, bagi orang tua kami, bagi keluarga inti kami semuanya Tuhan. Kami hanya percaya kepadamu Tuhan. Semuanya Engkau yang menyediakan, Engkau yang melindungi, Engkau yang menyertai semuanya Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Bapa yang begitu memperhatikan kami, melindungi kami Tuhan. Di saat kami memerlukan Engkau, Engkau selalu hadir bagi kami semua, dimanapun kami berada Tuhan. Oh ya Rabba Sikaralaba ya Rabba. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus mencari wajah-Mu Tuhan. Dalam keadaan apapun juga Tuhan. Kami selalu Tuhan ingin mencari wajah-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Penuh kasih yang luar biasa Tuhan. Penuh berkat yang luar biasa Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Begitu juga dengan ibadah pada siang hari ini Tuhan. Kami serahkan semua ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan, apapun yang menjadi keperluan ibadah yang Kau sediakan Tuhan, kami percaya Engkau yang penuhi semuanya Tuhan. Engkau yang lancarkan semua Tuhan keperluan internet kami Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Bapa seperti Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Biarlah semua pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Semuanya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Segala beban kami Tuhan, kami akan melepaskannya Tuhan. Pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan satu lagu, sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Katakan sama-sama. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari kita panggil Dia. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Katakan sama-sama, sungguh indah. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati
yang membutuhkan. Benar Tuhan, Engkau sumber kekuatan bagi semua orang yang selalu membutuhkan-Mu Tuhan. Oh ya Rabba Sikaralaba ya Rabba ya Rabba. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dari awal sekali lagi. Ku cari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari sama-sama kita panggil. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sekali lagi, sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan. Katakan sekali lagi, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita di penyembahan yang terbaik. Kaulah harapan hidup kami Tuhan. Terima kasih, haleluya Yesus. Hosana bagimu Tuhan. Hosana bagimu Tuhan. Hoya Rabba Sikaralaba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Terus kita sembah Dia pada siang hari ini. Lepaskan segala pergumulan hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber segalanya bagi kehidupan kita. Apapun kebutuhan kita, Tuhan tahu. Semuanya Tuhan dapat merasakan, apapun kerinduan kita, baik untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam gereja Betani Jemaat Immanuel, baik untuk keluarga kita, kita percaya Tuhan yang menyatakan semuanya. Tuhan tahu apapun kerinduan kita di dalam kehidupan ini. Kita harus menjadi terang Tuhan. Keluarkan segala penyembahan yang terbaik. Biarlah roh Tuhan bekerja pada siang hari ini.
baik di dalam hidup kita, baik di dalam rumah tangga kita, baik di tempat yang kita tinggalkan pada siang hari ini. Kita percaya roh Tuhan selalu bekerja luar biasa buat kita semua. Berikan penyembahan yang terbaik pada siang hari ini. Keluarkan dan bebaskan hati kita untuk melepaskan segala kerinduan kita dan bebaskan segala beban hidup di dalam pergumulan kita pada siang hari ini. Oh ya Rabba Sikara Labaya Rabaya Rabaya Rabaya. Oh ya Rabba Sikara Labaya Rabaya Rabaya Rabaya. Tuhan, lihatlah Tuhan. Lihatlah segala kerinduan yang kami lepaskan pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan. Biarlah roh-Mu bekerja terus Tuhan. Terus roh-Mu bekerja Tuhan. Kami percaya Tuhan. Apapun yang kami pikirkan tidak mungkin dapat berubah Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau sanggup mengubahkannya semua yang tidak mungkin menjadi mungkin Tuhan. Kami percaya Tuhan. Segala sesuatu Tuhan yang kami rindukan Tuhan. Terus Engkau nyatakan Tuhan dengan berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Lepaskan segala kerinduan kita. Lepaskan segala pergumulan kita. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan pada siang hari ini. Kita imankan bentuk ibadah apapun, kita imankan hadirat Tuhan terus nyata di dalam hidup kita. Kita percaya, biarpun kita hanya berfellowship kasih kuasa Tuhan tidak pernah berkurang sedikit pun. Kasih kuasa Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan rumah tangga kita. Apapun yang kita pergumulkan, baik untuk pekerjaan kita, baik untuk keluarga kita, kita percaya Tuhan bentuk semuanya menjadi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Oh ya Rabba Sikara Labaya Rabaya Rabaya Rabaya. Oh ya Rabba Sikara Labaya Rabaya. Terus Tuhan, biarlah roh-Mu bekerja pada siang hari ini Tuhan. Membebaskan segala belenggu apapun Tuhan yang mengikat kehidupan kami. Kami percaya Engkau yang melepaskan segala belenggu apapun juga Tuhan. Di dalam kehidupan ini kami percaya Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau adalah penguasa seisi dunia ini Tuhan. Terus Tuhan, Engkau pulihkan keadaan kehidupan kami. Engkau pulihkan keadaan dunia ini Tuhan. Dari segala apapun yang mengganggu Tuhan, kenyamanan kehidupan kami semua Tuhan. Oh ya Rabba Sikara Laba Sikara Laba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya. Oh ya Rabba Sikara Laba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terus Tuhan nyatakan Tuhan. Lepaskan segala pergumulan kita pada siang hari ini. Keluarga terkasih semuanya Tuhan. Nyatakan Tuhan, biarkan Tuhan membentuk hati kita sesuai maunya Tuhan. Lepaskan semuanya. Kita percaya segala belenggu apapun juga Tuhan sanggup, sebesar apapun belenggu yang mengikat kehidupan kita. Tuhan sanggup melepaskan semuanya. Kita percaya Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita Raja di atas segala raja. Dia sanggup membebaskan segala belenggu apapun juga. Lepaskan. Biarlah roh Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Kita undang hadirat Tuhan. Lebih lagi bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah roh Allah yang penuh keadaan kita. Roh Allah yang selalu mengasihi, menolong kita dalam keadaan apapun. Haleluya. Mari kita naikkan pujian roh Allah yang hidup penuh itu. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku,
membangkitkan kuasa-Mu. Katakan sekali lagi. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal, biarlah Roh Tuhan bekerja lewat pujian yang kita naikkan pada siang hari ini. Haleluya. Katakan sama-sama. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Katakan sekali lagi, membebaskan hidup, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, terus nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya kebesaran-Mu Tuhan yang selalu nyata dengan luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak akan pernah kekurangan di dalam hal apapun juga. Kami percaya kami adalah anak-anak Raja yang luar biasa Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, yang sakit sudah Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang lemah telah Engkau kuatkan Tuhan. Dan yang berbeban berat, Engkau telah gantikan segala bebannya Tuhan menjadi berkat yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya pada siang hari ini, hati yang bersukacita, hati yang bersyukur Tuhan, telah Engkau berikan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bersorak-sorai dan memuji nama-Mu Tuhan.
dengan penuh sukacita di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi kita yang selalu diberkati. Katakan sama-sama, amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Selalu semangat di dalam Tuhan. Amin. Ya, kita bersyukur pada siang hari ini semuanya selalu diberkati. Ya, saya lambaikan tangannya orang-orang yang selalu diberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kita mau sama-sama bersukacita di dalam Tuhan karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Kita naikkan satu pujian, Ku Kan Bangkit. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi kita katakan, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, Ku kan bangkit, Ku kan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, Ku kan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah siapa? Raja. Haleluya. Katakan sekali lagi, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk apa? Untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, Ku kan bangkit, Ku kan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, Ku kan bangkit. Nyatakan apa? Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus apa? Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan sekali, Ku kan bangkit, Ku kan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, Ku kan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Sekali lagi, dialah Raja, dialah Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkaulah Raja di atas segala raja. Haleluya. Katakan sekali lagi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Katakan sekali lagi, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada siapa? Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Bab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan sekali lagi, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Bab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya Yesus. Semuanya diberkati oleh pujian pada siang hari ini. Amin. Haleluya. Terus semangat di dalam Tuhan. Karena kalau di dalam Tuhan tidak pernah ada yang rugi. Semuanya mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Lewat berkat-berkat yang Tuhan selalu sediakan buat kita semua yang selalu merindukan Tuhan. Haleluya. Ya, tiba saatnya kita akan menerima berkat yang luar biasa, yaitu firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan pada siang hari ini menjadi berkat yang luar biasa. Haleluya. Kita kembali satukan hati kita dan kita buka hati kita buat Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa kami yang baik Tuhan, kembali kami satukan hati kami di dalam ibadah-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan, di mana kami semua masih bisa mendengarkan firman berkat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu selalu menjadi terang di dalam kehidupan kami dan terang bagi jalan kemanapun kami melangkah Tuhan. Engkau selalu memberkati kami Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Bapa yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Begitupun kami juga mau selalu setia di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau berkati hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah apapun yang diperkatakannya Tuhan, kami percaya itu semua sesuai dengan keinginan-Mu dan kemauan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau terus pakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi Tuhan. Apapun yang dipergumulkannya di dalam kehidupannya dan baik di dalam untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang memberkati, Engkau yang menyatakan semuanya dengan berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau buka hati kami lebih lagi Tuhan, lewat pujian yang akan kami naikkan Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan, Tuhan Engkaulah kekuatanku. Tuhan Engkaulah kekuatanku, yang tak pernah tinggalkan aku menghadapi gelombang dalam kehidupan. Yesus, Kau selalu sertaku. Sekali lagi kita naikkan dari awal. Tuhan Engkaulah kekuatanku,
yang tak pernah tinggalkan aku. Menghadapi gelombang dalam kehidupan, Yesus kau selalu sertaku. Katakan aku percaya, aku percaya, ku percaya, Yesus kau penolongku. Aku percaya, ku percaya, kau pulihkan hidupku. Katakan sekali lagi, aku percaya, aku percaya, ku percaya, Yesus kau penolongku. Aku percaya, ku percaya, Allah Maha Kuasa. Haleluya. Kita naikkan pujian ini dari awal. Tuhan Engkaulah, Tuhan Engkaulah kekuatanku, yang tak pernah tinggalkan aku. Menghadapi gelombang dalam kehidupan, Yesus kau selalu sertaku. Aku percaya, ku percaya, Yesus kau penolongku. Aku percaya, ku percaya, aku pulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, aku percaya, ku percaya, Yesus kau penolongku. Aku percaya, ku percaya, Allah Maha Kuasa. Katakan aku percaya, aku percaya, ku percaya, Yesus kau penolongku. Aku percaya, ku percaya, kau pulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, aku percaya, ku percaya, Yesus kau penolongku. Aku percaya, ku percaya, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Sekali lagi katakan, Allah Maha Kuasa. Saya serahkan kepada hambanya. Oke, terima kasih Bu Mary yang telah menyampaikan penyembahannya, worshipnya. Kita mau bersyukur. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu untuk menerima anugerah berkat karunia dari Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mau mengucapkan terima kasih ya Tuhan, kami pada pagi hari ini Tuhan diberi kesempatan itu untuk mendengarkan firman akan kebenaran Engkau ya Tuhan. Urapilah ya Tuhan, hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan ya Tuhan, sehingga apapun disampaikan ya Tuhan semua berasal daripada Engkau ya Tuhan.
dan urapi juga ya Tuhan jemaat yang mendengar ya Tuhan. Sehingga apapun yang didengarnya Tuhan bisa menjadi rema dalam setiap kehidupannya masing-masing ya Tuhan. Dan bisa diterapkan ya Tuhan dalam setiap kehidupannya ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan kami telah berdoa ya Tuhan dan siap menerima firman Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom semuanya. Luar biasa nih hari ini. Hari ini saya diberi anugerah hikmat dari Bapak Yohan Sofian yang menjadikan aku untuk membawa firman di hari ibadah raya. Ditunggu ya untuk yang lain-lainnya juga nih, nanti ada Pak Yongki, nanti ada Pak Darman, boleh kembali ya. Oke, saya di sini akan membahas temanya itu ada 3, cukup panjang nih hari ini, yaitu tentang bagaimana cara kita mengatasi depresi dan kita harus juga untuk menjadikan setiap orang itu lebih berharga, dan yang terakhir itu adalah bergantung kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, pertama itu bisa kita baca, buka di Alkitabnya di Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Tim multimedia buat dibantu. Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Bisa? Oke, sebentar ya. Sambil dicari itu, jadi di cerita Mazmur ini itu diceritakan banyak sekali kejadian-kejadian tentang tokoh-tokoh zaman dulu yang sebenarnya masih yang namanya merasakan pedih hati gitu. Jadi Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Yang 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Lagunya boleh Bu Mary nyanyikan, sepertinya ada, aku belum paham. Coba nyanyi gimana Bu Mary? Adalah Balaku, kan kekurangan aku. Lanjut. Ya, baringkan Dan aku di dalam berumput hijau. Semuanya. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Amin. Luar biasa Bu Mary. Saya jujur saya baru pertama kali mendengarnya, luar biasa ya. Jadi di dalam Mazmur di ayat 23 ini benar-benar sangat dijelaskan sekali. Kalau misalnya kita itu punya gembala kita sendiri, yaitu adalah Tuhan. Jadi ketika kita sebagai umatnya, kita digembalakan, kita kurang apa? Seperti domba-domba yang di padang rumput, kita disiapkan oleh gembala kita, yaitu rumput-rumput, ya kan? Kita buang air besar atau air kecil, Tuhan selalu menyediainya, selalu membersihkannya, gembalanya selalu membersihkannya gitu kan. Terus ketika ada bahaya, ketika ada serigala di padang rumput yang luas, kita sebagai domba-dombanya, gembala kita pun yang akan membimbing kita ke tempat yang lebih aman. Di ayat yang kedua ini dia bilang, ia membimbing aku ke air yang tenang. Bisa diumpamakan seperti Tuhan menggembalakan kita, membawa kita ke jalan kedamaian, ke tempat yang benar-benar penuh sukacita. Nah, tujuannya adalah ia menyegarkan jiwa kita sebagai anaknya, sebagai dombanya. Nah, jadi
buat apa lagi kita yang harus merasakan kekurangan tersebut, ya kan? Kita banyak kan khawatir gitu. Kita terkadang banyak sekali orang di luar sana itu yang hidupnya itu sebenarnya depresi dari dalam, tapi berusaha tampak bahagia dan puas di luar. Depresi itu ternyata bisa menyebabkan yang namanya senyum palsu untuk menutupi segala gejala yang dirasakan. Bahkan mereka yang mengalaminya dapat terbilang memiliki kehidupan normal atau sempurna terlihatnya. Namun sebenarnya mereka itu sedang tidak baik-baik saja. Nah, kalau misalnya masalah yang seperti itu tidak dihadapi dengan serius, tidak dihadapi dengan eh, gembala kita atau orang keluarga yang bisa membawa kita ke jalan yang lebih benar, ya kan? Itu bisa membuat orang tersebut akan mengakhiri hidupnya karena apa? Tekanan yang diberikannya, tekanan yang dialaminya, tekanan yang dihadapinya orang tersebut itu yang membuat mereka berpikiran lebih sempit, gitu kan? Nah, depresi itu adalah hal yang bisa menimpa siapapun. Kita nggak bisa, sekalipun itu adalah petinggi-petinggi, bahkan seorang bapak gembala, bapak pendeta aja pasti pernah merasakan yang namanya depresi. Tapi kita harus meyakinkan bahwa kita itu punya gembala yang lebih hebat lagi, yaitu Tuhan Yesus Kristus gitu, ya kan? Nah, kita bisa aja terjebak ya kan untuk melakukan namanya senyum palsu karena nggak ingin terlihat buruk di depan orang lain. Kita juga mungkin berpandangan sebagai orang yang percaya, bagaimana mungkin kita bisa mengalami depresi gitu. Kenyataannya aja di tokoh-tokoh Alkitab banyak yang mengalami yang namanya kata depresi tersebut, yaitu ada Elia yang berkecil hati, lelah, ketakutan karena ancaman Izebel. Ada juga nih Daud yang begitu tertekan karena dikejar-kejar oleh Saul. Hana yang sangat pedih hati menghadapi sikap Penina. Dan benar-benar masih banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab yang merasakan namanya depresi, ketakutan, hingga mengganggu jiwanya gitu kan. Nah, cara yang paling tepat itu adalah kita itu harus menaruh perhatian kita terhadap emosi-emosi yang sebenarnya kita alami gitu. Nah, kita tidak bisa namanya menyembunyikan segala perasaan takut kita, khawatir kita sendiri. Kita butuh yang namanya perkumpulan, family altar, itu yang kita lakukan sampai hingga saat ini, yang kita buat acaranya, ya karena kita diharapkan untuk bisa berbagi. Jangan perlu merasa yang namanya khawatir, malu karena masalahnya gitu. Jujur saya sendiri pun juga ada masalah kerjaan, tapi sedikit banyak pasti saya sharingkan ke dalam ibadah fellowship gitu. Tujuannya apa? Bisa aja kan masalah saya itu yang saya anggap besar, tapi di hadapan para jemaat itu masalah kecil dan kalian punya solusinya gitu. Itu yang bisa kita uh, sharingkan gitu. Jadi saya punya kesaksian tentang teman saya sendiri gitu kan. Teman saya suami istri, kebetulan saya kenal sama istrinya, dia berkata suaminya itu nggak kerja gitu kan. Terus tapi istrinya berkata kepada suaminya, jangan pernah namanya menceritakan kesedihan kepada orang lain, jangan menjual namanya cerita sedih kayak kita mengemis-ngemis, kita nggak tahu, kita nggak punya apa-apa, kita nggak ada kerjaan. Ya, bagaimana yang namanya, tapi sekarang istrinya malah minta saya kerjaan gitu kan. Tapi ini menandakan bagaimana ceritanya orang lain tahu kalau misalnya dia butuh sesuatu tapi tanpa mereka cerita. Apakah kita itu sebagai orang yang mempunyai insting yang tinggi, kayak saya tahu nih, Fania butuh apa, ya kan? Nggak selamanya kita tahu gitu. Terkadang ada orang harus menceritakan terlebih dahulu, baru kita bisa bantu kasih solusi, gitu kan? Nah, dari lewat ibadah fellowship yang kita lakukan di hari Senin sama Rabu ya, kalau ada waktu kesaksian nih kita kesaksian, gitu. Ada yang waktunya kita mendengar firman, kita mendengarkan. Ada yang waktunya kita melakukan pujian penyembahan, ya kita lakukan sesuai dengan apa yang udah diarahkan gitu. Kalau punya waktunya kesaksian, ya kita ceritakanlah kalau kesah kita. Kita butuhnya apa gitu, ya kan? Setelah kita tahu butuhnya apa, ya kita bisa memberikan apa yang kita bisa sampaikan dan kita berikan gitu. Kayak teman saya tadi, kalau dia nggak cerita kalau suaminya butuh kerjaan, gimana saya tahu suaminya itu butuh kerjaan gitu. Ketika dia cerita suaminya butuh kerjaan, suaminya udah nggak kerja lagi, ya berarti saya mempunyai kesempatan. Kalau misalnya saya ada kerja, saya bisa tawarkan ke dia terlebih dahulu. Nah, seperti inilah yang dimau sama Tuhan gitu. Kita harus benar-benar namanya membuka
kepada Tuhan tentang apapun keberadaan yang kita alami saat ini. Jangan pernah yang namanya memupuk dan memendamkan segala perasaan ke dalam hati kita sendiri yang akan membuat kita tambah depresi lebih jauh lagi gitu. Nah, ambil langkah seperti Daud yang menyampaikan semua kesedihannya dan pergumulannya. Hal itu tuh membuat Daud itu kuat, dan juga Hana yang menyampaikan kepedihan hatinya. Seperti Elia yang mengakui kepada Tuhan bahwa ia ingin mati, hingga akhirnya Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyuruhnya bangun dan makan, dan akhirnya memulihkannya. Ini kita baca di 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Ya kan? Yang pada saat Tuhan menyegarkan jiwa kita, saat itulah depresi kita teratasi gitu. Oke, kita baca tentang kejadian satu tokoh terlebih dahulu, yaitu di 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Nah, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara, kemudian ia ingin mati. Berarti ini si Elia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, dari pengakuannya dari si Elia tersebut di ayat yang keempat ini, Tuhan itu, dia kan udah memberikan segala apapun. Dia udah terbuka sama Tuhan. Tuhan, ambillah nyawaku. Tetapi Tuhan malah memberikan dia malaikat yang luar biasa. Di ayat kelimanya itu, Tuhannya, seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Berarti ini adalah kuasa dari Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada tokoh Alkitab ini, si Elia, yaitu bahwa dia itu belum waktunya, malah disuruh bangunlah dan makanlah gitu. Jadi benar-benar luar biasa sekali kan, ketika kita mau terbuka sama Tuhan, kita benar-benar mau menyampaikan dan tidak menggunakan kekuatan sendiri, ya kan, pasti Tuhan memberikan sesuatu penolong yang hebat gitu. Ya, kita sebagai jemaat, kita sebagai saudara di dalam Tuhan, bisa aja kalian menyampaikannya kepada keluarga fellowship yang kita lakukan gitu. Supaya apa? Supaya mana tahu satu dari kita bisa menolong orang tersebut gitu, yang mengalami yang namanya gangguan seperti depresi yang benar-benar mempunyai tekanan karena bisa aja karena faktor keluarga, faktor ekonomi ini yang paling sering terjadi, ataupun faktor anak gitu, dan masih banyak lagi gitu. Nah, jadi cara supaya kita nggak terjebak dalam situasi depresi ini, ya bila dilanda keadaan yang membuat kita depresi itu, ya datang dan bersikaplah terbuka kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah gembala kita, gitu kan. Sampaikan semuanya itu kepada Tuhan, segala beban-beban kita, karena Dialah sumber sukacita dan kelegaannya. Siapa di sini saudara-saudara kalau yang misalnya merasakan sakit hati, kepedihan hati, terus kita melakukan puji-pujian, menyanyikannya, kita berdoa, pasti ada kan yang sedih gitu kan, karena terbawa suasana. Ya sebenarnya itu bukan terbawa suasana, tapi karena Tuhan mengurapi kita gitu. Tuhan menenangkan hati kita lewat setiap lagu-lagu yang kita nyanyikan gitu. Nah, hikmatnya dari bacaan pagi hari ini itu adalah jika kita tidak pernah merasakan namanya depresi, kita nggak akan pernah hidup, ya kan? Hanya benar-benar materi yang tidak menderita depresi. Maksudnya adalah kalau kita tidak namanya pernah merasakan suatu kehidupan yang naik atau turun, ya hidup kita akan lebih pelan aja. Hidup kita tidak akan berarti gitu. Saya pernah lihat sebuah video tentang bola yang dijatuhkan, satu lurus aja, satunya itu naik turun, percaya nggak percaya, yang bolanya jatuhnya naik turun lebih cepat sampai ketimbang yang bolanya jatuhnya lurus. Itu kenapa? Karena saya belajar ternyata seseorang yang ditekan, seseorang yang mempunyai masalah, dia lebih mau cepat berkembang, dia mau yang namanya diangkat gitu. Karena orang yang kayak bola basket aja, semakin kita pukul dia ke tanah lebih kuat, dia akan melambung lebih tinggi. Nah, ini kan menandakan kalau misalnya setiap kehidupan kita yang nggak ada masalahnya, ya kita nggak akan membal, hidup kita akan flat aja gitu. Tapi ketika hidup kita dipenuhi dengan masalah, dengan eh, bisa dikatakan kita bisa merasakan namanya depresi, ya Tuhan pasti akan mengangkat kita. Tuhan mau mengajarkan kita sesuatu gitu.
Makanya dari itu, dari setiap depresi ini kan kita membutuhkan seseorang gitu kan. Membutuhkan seorang yang mungkin lebih berpengalaman dari kita, ataupun seseorang yang harusnya kita anggap orang tersebut itu lebih berharga gitu. Nah, di dalam bacaan ini boleh dibantu bacaan Alkitabnya adalah di Roma 12 ayat 9 sampai 10. 12 ayat 9 sampai 10. Nah, kita itu harus membuat orang tersebut yang kita minta tolong itu, kita harus membuat dia lebih berharga. Kenapa? Ya kan? Di sini itu ada penulis buku nih luar biasa. Kita baca dulu ya Alkitabnya ya, di 12 ayat 9 sampai 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudaramu dan saling mendahului dalam memberi hormat. Haleluya. Nah, jadi dalam Alkitab ini itu adalah kita ketika mau menolong orang yang merasa depresi atau orang yang membutuh bantuan, kita jangan berpura-pura gitu. Ya kalau misalnya kita mau bantu, ya kita bantulah dengan sepenuh hati. Kalau kita nggak mau bantu, udah stop. Lebih baik kita jangan membantu daripada kita memberikan dia itu setengah-setengah atau hanya pura-pura tujuannya untuk biar dipandang. Jauhilah itu tuh perbuatan yang jahat. Dan kita tuh harus melakukan apa yang baik gitu. Kalau orang memang butuh bantuan, kita bisa memberi bantuan, kita kasih gitu. Karena apa? Yang di ayat ke-10 ini dijelasin, hendaklah kamu, ini perintah dari Tuhan ya, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Artinya adalah saudara itu adalah keluarga yang paling dekat gitu. Koko, cici, ade gitu kan. Itu adalah yang paling dekat terlebih dahulu. Dan kita harus memberikan hormat terlebih dahulu. Tujuannya apa? Supaya ada yang namanya saling kata menghargai gitu. Menghormati, ya kan? Nah, dalam penulis buku ini adalah satu hal yang selalu saya temukan dalam daftar kebutuhan orang adalah keinginan untuk merasa dirinya berharga. Setiap orang ingin merasa dirinya penting. Hampir-hampir tak ada sebuah penghargaan yang lebih tinggi yang bisa Anda beri kepada seseorang daripada membantu orang itu berguna, menemukan kepuasan, dan dianggap penting. Nah, dari penulis buku ini, dia menceritakan bahwa siapa yang di sini tidak ingin dipuji. Kalau anak-anak pasti pengen dia mendengar orang tuanya berkata, "Nak, aku bangga. Kamu hebat, kamu udah sekolah juara 1." Anak tuh pengen kayak begitu. Pengen namanya dipuji. Orang tua juga pengen banget diakui. Wih, keluarga dari si Bapak A dengan Ibu B, keluarganya harmonis ya. Wah, keluarganya dipenuhi sukacita. Puji-pujian ini tuh pengen banget kita dengar karena apa, itu membentuk namanya aura positif gitu kan. Ketika kita bisa memberikan sesuatu penghormatan kepada orang lain, kita memuji orang lain, pasti kita akan merasakan bahagia gitu. Yang menerima pujian itu pasti merasa bahagia. Terkadang bahkan kalau di perkumpulan nih biasanya terjadi di ibu-ibu biasanya nih, ya, atau enggak anak-anak muda yang pihak perempuan dia bilang, "Kamu cantik ya." "Enggak lah, kamu cantik juga." "Enggak lah, kamu cantik." Gitu kan. Dalam hati mereka senang, "Ih, ternyata gue cantik ya, ternyata gue eh, secantik ini," gitu, sampai dipuji orang. Padahal mereka itu ingin menghormati aja gitu. Padahal mereka itu emang mau memberikan, mengasihi gitu. Mau menganggap orang itu penting gitu. Bukannya sekedar hanya teman aja, tapi emang mereka mau menganggap dia sebagai saudara. Makanya berkata seperti itu. Nah, setiap orang di dunia ini itu pasti butuh akan pengakuan, pengertian, dan penghargaan. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus mengingatkan mereka untuk saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kata hormat itu bisa diartikan sebagai nilai, harga, dan dalam bahasa Inggrisnya itu adalah precious. Itu yang bisa diartikan sebagai kita membuatnya berharga dan memberi nilai yang tinggi kepadanya melalui sikap atau tindakan maupun kata-kata. Faktanya adalah kita itu sebenarnya sulit sekali untuk menghormati orang lain, terlebih menghormati orang yang berbeda dengan kita atau dengan orang yang berada di bawah kita. Nah,
Ini adalah pelajaran untuk setiap kita ya. Kenapa ini bisa menjadi pelajaran? Terkadang kita sulit sekali untuk berkata kepada orang yang maaf kata levelnya berbeda dengan kita. Ada orang yang contoh dia naik kendaraan pribadi, sedangkan ada orang yang naik kendaraan umum. Dengan hal-hal seperti itu malah kita nggak mau menghormati dia. Padahal belum tentu orang yang naik kendaraan umum tidak mempunyai kendaraan pribadi, bisa aja karena macet atau karena kondisi jalanannya tidak memungkinkan untuk naik kendaraan pribadi, bisa aja seperti itu. Tapi terkadang kita itu merasa yang setiap kita pasti ada yang namanya tanamkan dalam diri adalah egois, ego dalam hati kita gitu. Jadi kita masih menganggap sebelah mata orang-orang yang tidak sederajat dengan kita. Nah ini yang kita harus menjauhkan, karena dalam yang namanya Tuhan, di dalam Tuhan, kita itu semua saudara. Kita itu adalah satu di mata Tuhan. Kita itu semua satu derajat. Mau orang yang tidak mempunyai rumah atau orang yang mempunyai rumah, semua sama di mata Tuhan. Pada ujung-ujungnya adalah kita akan menghadap kepada Tuhan kita. Kita akan dijadikan satu sama Tuhan kita. Di dunia ini tuh memang manusia itu dibedakan dengan harta ya, dibedakan dengan kondisi ekonomi. Ada ekonominya rendah dan tidak akan dianggap sama ekonomi tinggi. Ekonomi tinggi nggak mau bicara atau menghormati ekonomi rendah. Padahal kita itu adalah makhluk sosial yang harus saling berinteraksi. Orang kaya tidak akan pernah sukses kalau misalnya tidak ada orang yang bawah. Orang bawah juga tidak akan tahu yang namanya orang kaya tersebut untuk bisa hidup berjuang. Jadi kita itu saling benar-benar membutuhkan satu dengan yang lainnya. Orang bawah harus berkomunikasi dengan orang atas, tujuannya apa? Untuk memotivasi dirinya sendiri, untuk bisa membangkitkan kehidupannya, agar bisa sukses. Nah, orang sukses harus bisa mengajarkan kepada orang yang bawah. Tujuannya untuk orang bawah ini itu bisa diajak bekerja sama, untuk bisa membangun bisnis bersama gitu kan. Jadi harus yang namanya saling mengasihi terlebih dahulu gitu. Nah, tetapi mulai firman hari ini, kita itu disadarkan bahwa kita itu harus menghargai sesama. Bahkan diminta untuk lebih dahulu memberi hormat. Seberapa sering kita memulai untuk menghormati, sudahkah kita menganggap orang lain juga penting dan sama berharganya dengan kita di mata Tuhan? Atau jangan-jangan tanpa disadari kita menganggap orang lain rendah dengan perkataan ketus terhadapnya, sikap acuh. Nah, ini yang sering terjadi nih. Ketika ia berbicara, menyela saat mengutarakan pendapat, memandang rendah dari penampilan luar, enggan menyapa, dan sebagainya. Banyak banget nih hal-halnya. Ya kan? Terkadang kan pasti ada aja nih, orang lagi bicara, kita potong. Itu namanya kita nggak menghargai pendapatnya. Terus atau enggak, kita merasa orang tersebut rendah, tapi ketika dia ngomong, kita balik badan. Kita menganggap orang itu nggak penting. Nah, ini hal-hal ini yang benar-benar Tuhan nggak suka, dan Tuhan sangat serius sekali. Karena apa? Kalau kita tidak bisa mengasihi sesama, bagaimana kita mau mengasihi Tuhan kita? Gitu kan? Orang bawah selalu menghadap ke atas. Orang atas masa tidak mau namanya menghadap ke bawah? Apa orang atas juga menghadap ke atasnya juga sendiri? Salah, yaitu adalah kita harus bisa saling menghadap kepada setiap kita. Karena apa? Kita adalah satu ya. Kita adalah saudara. Ya kan? Ada lagunya juga ini sebenarnya. Di dalam Tuhan kita adalah saudara gitu. Saya lupa liriknya. Nanti Ibu Mary bisa bantu nyanyikan. Nah, jika kita masih berbuat demikian, mari kita harus memperbaiki diri kita. Yesus yang agung saja. Nah, ini cerita dari Alkitab ya, bukannya karangan dari sebuah manusia gitu. Yesus yang agung saja telah menunjukkan sikap hormat. Nah, salah satunya adalah rela membasuh kaki murid-muridnya dan menyebutkan kata anakku kepada wanita pendarahan yang diasihkan orang lain. Nah, pada zaman dahulu kan diketahui kan, orang yang batang bulan, orang yang kotor, ya kan, yang pendarahan itu adalah hal najis yang benar-benar tidak diakui gitu sama orang lain, bahkan dia diasingkan orang pendarahan zaman dahulu. Tapi Yesus dengan memiliki segala kerendahan hati, dia mengatakan, hai anakku. Ini benar-benar derajat yang sangat beda sekali, ya kan. Kalau misalnya kita dibandingkan dengan Tuhan Yesus, kita itu jauh sekali dari kata mulia gitu, benar-benar jauh banget. Tapi Tuhan aja yang derajatnya paling tinggi. Dia itu yang udah paling atas, udah mentok lah, dia atas sekali gitu.
Dia mau benar-benar mengasihi kita, bahkan dia memberikan segala darahnya untuk menembus segala dosa kita. Nah, kita itu harus mencontoh seperti itu. Kalau misalnya kita yang mempunyai ekonominya lebih baik, gitu kan, ya kita harus memberikan hormat gitu kepada orang yang di bawah kita. Karena eh, kita harus mencontoh sikap dan sifatnya Tuhan Yesus itu seperti apa gitu kan. Kalau misalnya Tuhan Yesus memberikan darahnya kepada kita, ya kita bisa memberikan apa yang kita punya. Mungkin ekonomi kita lebih baik, ekonomi yang di bawah kurang baik, ya kita berikanlah apa yang dia butuhkan. Contoh, dia butuh pekerjaan. Kita kalau punya peluang potensi pekerjaan, ya kita berikan gitu. Kita jangan memberikan pekerjaan kepada orang lain yang tidak membutuhkan, gitu kan. Justru kita harus memberikan kepada orang yang tepat. Nah, caranya gimana kita menentukannya? Ya, kita harus baca banyak, baca firman, dan orang yang membutuhkan pekerjaan ini ya harus terbuka juga, jangan memendamkannya. Jangan merasa kekuatan kita itu lebih hebat juga gitu. Jangan mempunyai pikiran kita orang kecil, kita nggak mau ditindas sama orang atas. Ya jangan seperti itu juga gitu. Tapi kita harus terbuka, kita harus berkata kepada atasan kayak yang mungkin yang kerja di kantoran ya kita bisa bilang, "Bos, saya butuh yang namanya kenaikan gaji kita." Ya kita berkata aja nggak ada salahnya gitu kan. Namanya kan kita mencoba. Tapi kalau misalnya kita nggak pernah berkata kayak ke atasan kita, "Bos, saya mau naik gaji." Gimana caranya bos kita tahu kita itu butuh naik gaji gitu kan? "Ah, anak buahku nggak pernah komplain kok, kita gajinya segini aja, diem-diem aja, naik dikit ya diem-diem aja, mungkin diturun juga bisa aja kali ya kan? Karena apa? Karena nggak ada yang namanya kita mengatakannya, kita nggak mau terbuka gitu. Kita selalu merasa, udahlah ya penting cukup, cukup, cukup. Ya bagus juga sih kalau hidup penuh dicukupi dengan rasa bersyukur, tapi nggak ada salahnya kalau misalnya kita harus terbuka gitu. Nah, teladan kita yang harus kita contoh dari Tuhan Yesus itu adalah yang selalu harus kita punyai adalah sikap rendah hati. Nah, bagaimana caranya membuat orang lain merasa berharga sekaligus menyadarkan kita untuk saling mengasihi dengan kerendahan hati. Ketika kita sebagai anak Tuhan, ya kan, kita memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang yang di bawah kita, kan banyak orang-orang di luar sana ada yang nggak punya rumah, yang tinggalnya mungkin di pinggiran jalan. Ketika kita memberikan eh, sebuah makanan kayak nasi bungkus, percaya nggak percaya dia akan berkata tuh luar biasa sekali gitu. Ini cerita aku lupa deh, aku udah pernah cerita apa belumnya. Jadi di lampu merah, aku naik mobil gitu kan. Padahal pagi-pagi buta, jam 5 pagi gitu, aku jalan dari Bekasi menuju kerjaan, waktu itu bareng pacar aku, Fania. Di tengah jalan itu, di lampu merah kan berhentilah ya kendaraan yang lampu merah. Ada seorang pengamen gitu kan. Kebetulan aku juga ada uang receh gitu. Aku memberikan kepada orang ini. Terus kita memberikannya, aku memberikannya kepada orang ini. Orang tersebut itu malah senangnya luar biasa. Padahal nilainya hanya Rp2.000 gitu. Rp2.000 saya percaya dah, kita pasti punya gitu. Setiap kita pasti punya Rp2.000. Saya kasih dia Rp2.000. Respon orang tersebut adalah, wah, anak Tuhan Yesus nih, anak Tuhan Yesus nih. Wah, diberkatilah kamu lah, disertailah kamu sepanjang jalan gitu. Bayangin, dengan hanya kita memberikan sedikit dari yang kita punya, kita mendapatkan doa dari orang tersebut. Ya, mau doanya itu benar apa doanya itu salah, setidaknya kita yang mendengarnya itu luar biasa. Aku mendengarnya itu dengan penuh sukacita, bahkan aku berkata kepada pacar aku kan ya, hebat ya ternyata ya, hanya dengan 2.000 aja orang tahu kalau bisa kita itu anaknya Tuhan Yesus gitu kan. Bahkan dia berkata shalom gitu kan, wah luar biasa, haleluya, puji Tuhan. Ya, saya mendengarnya, saya yakin dia itu bukan dari yang mempunyai agama Kristiani, tapi dengan kata-katanya itu yang membuat sepanjang hari itu luar biasa gitu. Benar-benar seneng banget lah. Karena bahwa apa yang aku berikan, orang tersebut telah memberikan doa-doanya lewat perkataannya. Karena perkataan itu kan adalah sesuatu yang sakral ya. Maksudnya orang berkata positif kepada kita, kita akan merasakan hal-hal
positif seharian, tapi puji Tuhan, seharian itu aku kerja dilancarin, benar-benar lancar sekali gitu. Benar-benar diberikan kekuatan. Nah, dari yang saya bawakan itu adalah, intinya adalah, kita jangan pernah mengharapkan yang namanya pertama imbalan. Saya itu mengasihi, saya memberi karena saya ada, gitu kan. Nggak berharap orang tersebut mau mendoakan apa, nggak perlu gitu. Tapi yang harus saya ajarkan, tanamkan dalam diri hati saya sendiri adalah, saya harus menganggap semua orang itu sama harapannya, gitu. Bahwa orang yang minta-minta tersebut, sebenarnya mereka mungkin nggak mau minta-minta, tapi mungkin karena tuntutan ekonomi yang saya nggak tahu gitu. Ya, saya memberikan apa yang saya punya gitu. Jadi setiap ada orang yang minta-minta, kalau saya ada, saya pasti kasih. Gitu. Sebagaimanapun kalau ada, saya pasti kasih gitu. Ya kalau nggak ada ya maaf ya, saya nggak bisa kasih gitu kan. Nah, jadi bagaimana nih caranya kita itu, yang sulit sekali untuk menghormati orang lain, yang harus dilakukan adalah perlakukanlah setiap orang itu dengan hormat. Buat mereka itu merasa berharga dengan cara kita bersikap, bertindak, dan berkata dengannya. Ya kan? Nah, supaya kita selalu membantu orang lain meningkatkan citra dirinya, kembangkanlah keahlian Anda dalam membuat orang lain merasa dirinya penting. Ini banyak banget kok membuat orang penting, ya kan? Kalau dalam keluarga, anak yang menganggap orang tua penting itu ya gampang. Ya dia bisa aja kan, dengan orang tua masak, ya kita menghabiskan makanannya. Orang tua tuh seneng ketika orang tua sedang masak, makanannya dihabiskan, bahwa artinya anaknya itu atau orang rumahnya itu menganggap makanannya enak. Itu orang tua pasti, aku yakin seneng banget gitu kan. Terus kalau misalnya bapak-bapak gitu kan pulang, anak-anaknya sediakanlah makanan atau minuman, ya kalau misalnya kopi ya kopi, teh ya teh. Orang tua pasti merasa seneng gitu, maksudnya bangga sekali gitu kan. Atau untuk anak-anak yang di sini ya nilainya bagus gitu kan, apalagi sampai dapat beasiswa, aku yakin itu secara dampak besarnya adalah orang tua merasa bangga bahwa orang tuanya sukses mengajarkan untuk anaknya bisa pintar sekali gitu kan. Nah, dari semua yang cara yang tadi saya bawakan, jangan pernah yang namanya merasakan senyum palsu atau depresi. Terus setiap kita harus juga membuat orang lain itu berharga. Nah, cara yang paling utamanya penting adalah kita harus selalu bergantung kepada Yesus. Nah, di bacaan Alkitab di Yohanes 15 ayat 4 sampai 7 boleh dibantu. Di Yohanes 15 ayat 4 sampai 7. Boleh. Ya. Nah, pasti kita pernah yang namanya mengalami keadaan bagaimana sih keluar dari keterpurukan. Bagaimana sih caranya kita bisa namanya jauh dari kata depresi, atau bisa senyum palsu yang kita menanam rasa beban ke dalam kita yang kita nggak mau keluarkan. Terus bagaimana sih caranya kita mau menghargai orang lain tapi susah. Ya ini kuncinya, bergantung kepada Yesus gitu. Di ayat Yohanes 15 ayat 4 sampai 7. Di ayat 4-nya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Maksudnya kita harus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan akan ada di dalam kita. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang keenam, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Yang ketujuh, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Amin. Nah, ini sebelum kita lanjut, ini ada lagunya, ini lagunya bagus. Pasti kalian tahu lah. Yang Yesus pokok
dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah yang akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus ku cinta kau, kau cinta dia. Haleluya, luar biasa. Jadi dari lagunya aja udah dijelasin ya, Yesus itu adalah pokok. Yesus itu adalah utamanya. Dan kita adalah caranya. Kita harus tinggal di dalamnya supaya kita berbuah gitu. Supaya segala apapun yang kita minta, kita akan menerimanya. Ini tuh luar biasa banget. Sebenarnya banyak sekali lagu-lagu itu ya, kalau kita terjemahin satu-satu ya, nggak akan ada habisnya. Dan ini tuh bisa menjadi berkat ke dalam kehidupan setiap kita. Nah, perintah Tuhan aja di yang Yohanes 15 ayat 4 aja, kita ambil kalimat depannya aja terlebih dahulu ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, sebanyak apa, sebesar apa kita sudah tinggal di dalam Tuhan. Apakah kita masih mau lepas dari pokok kita? Itu di luar sana itu banyak loh yang lepas dari yang awalnya itu satu ranting, kita tempel dengan pohon utamanya. Di luar sana itu banyak orang yang awalnya itu tinggal di dalam Tuhan. Terus dihantam kondisi ekonomi, COVID, segala macam, mereka lepas. Akhirnya apa? Mereka bangkrut, mereka jatuh, mereka jauh dari Tuhan. Ketika mereka udah jauh dari Tuhan, siapa yang dari kita yang tahu gitu? Sedangkan anggapannya gini, ranting udah jatuh dari pohon. Apakah kita mau copot dulu dari pohon untuk mengangkat orang tersebut untuk nempel lagi ke pohon? Nggak bisa seperti itu kan. Yang bisa kita lakukan adalah kita hanya terus bisa tetap bertahan di dalam Tuhan. Kita harus bisa saling mengingatkannya. Gitu. Kita harus bisa menguatkannya. Gitu. Kita harus benar-benar tanamkan dalam diri kita kalau nggak ada Tuhan Yesus, kita itu bukan siapa-siapa. Kita masih jatuh dalam dosa. Gitu. Nah, satu hal yang pasti, jika kita mengandalkan sumber daya kita sendiri, kekuatan kita sendiri, atau kemampuan kita sendiri, 100% kita akan gagal. Kita tidak dapat menjalani kehidupan sendirian. Hidup ini adalah ketergantungan yang terus-menerus pada Tuhan Yesus dan percaya pada kesetiaannya. Setiap kita itu nggak cukup hanya menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Selanjutnya kita harus tetap tinggal di dalam Yesus. Bahkan kalau bisa sampai berakar di dalam Dia, serta mengalami pertumbuhan di dalam Dia. Kita bergantung kepada Kristus untuk segala sesuatu dan dalam segala hal. Melekat padanya adalah sesuatu yang harus kita bangun dan latih sepanjang umur hidup kita. Yesus pernah memberikan ilustrasi tentang ketergantungan kita kepadanya di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ini perumpamaannya, dan barang siapa tinggal di dalam aku, di dalam Tuhan Yesus, dan Yesus di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita nggak ada Tuhan. Mau seberapa keras apapun usaha kita banting tulang, bangun pagi, siang, sore, malam, usaha pergi matahari belum terbit, pulang mataharinya udah terbenam. Kalau kita namanya tidak memberikan waktu kita kepada Tuhan, dan kita tidak pernah memintanya kepada Tuhan, kepada Bapa kita, bagaimana Bapa kita mau memberikan yang terbaik kepada kita? Bagaimana Bapa kita memberikan berkatnya kepada kita? Melancarkan segala aktivitas apa yang kita lakukan. Nggak akan pernah bisa gitu. Ini sudah pernah dibuktikan gitu kan ya. Bahkan saya percaya kalian bisa lihat orang-orang di luar sana. Ada yang mungkin pekerjaannya dari pagi sampai malam, tapi hidupnya begitu saja. Hidupnya tidak berkembang, tidak maju. Karena apa? Mereka masih menggunakan kekuatannya mereka sendiri.
Mereka tidak mau yang bergantung kepada Tuhannya. Mereka tidak mau yang namanya eh, hidupnya itu masih egois gitu. Gue bisa sendiri, gue nggak mau dibantu siapa-siapa, bahkan Tuhan sekalipun gitu. Karena Tuhan itu nggak nyata, Tuhan itu nggak ada. Bahkan ada orang yang berkata seperti itu. Nah, kita sebagai umat Kristiani, gitu, kita sebagai umat Kristen yang taat kepada Tuhan, kita yang takut akan Tuhan, kita harus buang jauh-jauh segala pikiran hal-hal negatif seperti itu. Kita harus bertindak sebagai umat Kristiani yang betul, yaitu seperti apa? Meneladani sikap dan sifatnya Tuhan Yesus dan menjalani segala perintah-perintahnya. Perintahnya itu nggak susah, ya kan? Perintah utamanya itu ada 10 dan itu gampang sekali gitu. Dan kita bisa terapin sebenarnya. Cuman kalau misalnya kita masih mengikuti keinginan daging kita, ya kita nggak akan bisa. Dan kita nggak akan pernah yang namanya hidup penuh dengan rasa bersyukur. Yang ada adalah kita kurang. Seperti ini aja, yang pokok anggur ini aja. Kalau kita nggak ada di pokoknya, kita nggak ada di batang utamanya, gimana kita mau dapat vitamin? Yang ada kita malah dipungut sama orang lain, kita dimanfaatkan sama orang lain. Kita ya dibakar itu artinya adalah dimanfaatkan sama orang lain gitu. Karena apa? Ya kalau misalnya kita nggak di pohon lagi, kita mau buat apa? Pohon itu akan ditebang kok. Gitu kan? Seperti yang pernah dibawakan sama Bapak Andreas Kurniawan waktu ibadah Padang kemarin di puncak. Kalau misalnya kita nanam sebuah pohon, jangankan pohon, kita nanam bunga mawar aja. Kalau bunga mawar tersebut nggak mekar-mekar, apa yang kita lakukan? Apakah kita menunggu seumur hidup kita? Yang ada malah kita potong, petik, cabut, tanam lagi aja yang baru gitu kan. Jadi nggak soal semuanya itu berbuah, ya kan? Berbunga pun juga bisa sebenarnya. Kalau nggak bisa, bunga dicopot, batang ya kering, ya udah akhirnya dipakai sama orang lain. Tujuannya apa? Untuk dibakar, untuk jadikan mereka api, atau bahkan buat mainan anak-anak, dibuanglah ke sampah. Nggak ada gunanya kalau misalnya kita itu tidak berbuah gitu. Nah, kita itu harus bergantung kepada Kristus untuk segala sesuatu dan dalam segala hal. Melekat padanya adalah sesuatu yang harus kita bangun dan latih sepanjang umur hidup kita. Lewat yang tadi dikatakan dari Yohanes 15 ayat 5 adalah akulah pokok anggur dan kamulah ranting nantinya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Nah, jelas sekali ya, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Kristus kita itu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak ada cabang anggur yang dapat menghasilkan buah tanpa tetap terhubung dengan pokok anggur utama. Dan kita tidak dapat menghasilkan buah rohani saat kita tidak bergantung dan tidak tinggal di dalam Kristus sendiri. Keberhasilan hidup kita ditentukan pada seberapa bergantung kita akan Dia. Misalnya, kita cuma bergantung kepada Tuhan kita sebesar 10% doang. Ya udah, hidup kita dapatnya 10%. Tapi kalau kita memberikan kehidupan kita 100% kepada Tuhan, ya Tuhan pasti akan memberikan 200% kepada kita. Loh, kok bisa lebih banyak? Ya karena Tuhan melihat kita memberikan segala apa yang kita punya. Tuhan pasti akan memberikan berkatnya Dia yang lebih dari kita cukup gitu. Kita mungkin puas dengan 100% ya, tapi Tuhan ini punya beribu-ribu persen, berjuta-juta persen untuk kita. Gitu kan. Contoh, saya cukup dengan nilai 1 miliar. Tuhan tuh punya puluhan miliar buat kita. Tuhan tuh punya banyak sekali apa yang kita punya gitu kan. Kesehatan gitu. Kalau dalam kesehatan, saya cukup sembuh aja dari penyakit yang saya alami saat ini. Ya, tapi Tuhan malah memberikan lebih. Tuhan akan memberikan segala apapun, nggak cuma hanya sehat, tapi diberikan talenta lebih. Ya, Tuhan aja memberikan oksigen yang nggak ada harganya, ya kan, luar biasa sekali gitu. Dan Tuhan memberikan matahari yang terus bersinar. Tuhan memberikan malam untuk kita berteduh di saatnya setelah panas gitu. Luar biasa banget kan. Kalau nggak ada Tuhan, bisa aja kita hidupnya penuh matahari terus, atau nggak kita hidupnya gelap terus, pokoknya bertahun-tahun nggak ada lampu. Nah, pertama, di sini tuh Tuhan itu menyampaikan 3 hal. Jika kita ingin tinggal di dalam Dia, maka firman-Nya harus tinggal di dalam kita. Caranya bertekun dan membaca, merenungkan firman Tuhan. Nah, yang kedua, tetap tinggal di dalam kasih Kristus. Kita harus hidup penuh kasih kepada siapapun sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Nah, dari yang kedua ini itu dijelaskan tentang bacaan yang sebelumnya saya bawa, yang kita harus bisa menghargai setiap orang,
menghormati setiap saudara-saudara kita, orang-orang yang penting terhadap kita. Nah, kita harus bisa mengasihi orang lain terlebih dahulu gitu. Setelah kita udah bisa mengasihi orang lain, kita pasti akan bisa mengasihi Tuhan kita gitu. Nah, yang ketiga itu adalah dengan menuruti setiap perintah Tuhan, milikilah ketaatan. Ini kunci utamanya. Taat akan firman-Nya. Ini yang sulit sekali kita jalani. Kalau saya tanya, seberapa sering kalian baca firman, pasti pernah baca firman. Tapi apakah taat? Apakah setiap hari? Apakah setiap jam? Tuhan hanya butuh waktu 15 menit untuk kita baca firman Tuhan. 15 menit satu hari. Terkadang kita udah tentuin jam 10 sampai 10.15 kita baca firman Tuhan. Tapi buktinya apa? Nanti dulu, malam hari. Udah sampai malam, lupa. Ya udah besok aja lah, besok saya doublein deh, besok setengah jam. Nah, itu namanya udah nggak taat. Gitu. Di mana-mana kita harus menjadi taat, kita harus konsisten, kita harus fokus. Kita kalau misalnya ikutin jamnya baca firman Tuhan, jamnya jam 10 ya harus ikutin gitu. Kita harus lurus. Itu tuh bagus loh untuk membangun sifat karakter tubuh kita. Ya kan? Jadi ketika ada janji dengan orang lain, jam 10 ya jam 10 kita tepat waktu gitu. Ketika kita datangnya dijanjikan jam berapa, kalau kita orangnya taat dan kita tinggal di dalam Tuhan, pasti kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk tepat waktu gitu. Nah, dengan demikian kita adalah murid-muridnya Kristus. Melalui hal ini juga, maka kita akan berbuah banyak dan Tuhan akan dipermuliakan. Nah, refleksi dalam tubuh kita adalah pasti kita bertanya-tanya, caranya kita dapat bergantung kepada Kristus itu bagaimana? Ya, nggak ada hal-hal lain, yaitu adalah bertekunlah taat dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu udah pasti. Setiap kita itu harus bisa membaca dan kita renungkan. Jangan hanya sekedar baca numpang lewat baca kilat, 5 menit selesai. Ya kan? Pas lagi kita baca-baca, tapi pikiran kemana-mana, pikiran Shopee, atau pikiran Tokopedia, atau pikiran habis baca kita mau jalan, gitu. Ya jangan seperti itu. Habis kita baca, kita renungkan, oh benar ya ternyata apa yang dikatakan firman Tuhan. Lewat dari seperti hal-hal yang kecil itu, kita memupuk tanamkan dalam tubuh kita firman-firman Tuhan, gitu. Nah, dan hiduplah penuh kasih kepada siapapun sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Ya kan? Ketika kita udah membuat orang lain lebih berharga, kita telah membuat kita mengasihi orang lain, ya pasti nggak ada yang namanya kata depresi. Orang lain tersebut ketika dianggap lebih berharga, lebih penting, ya pasti orang lain tersebut menganggapnya, oh ternyata masih banyak orang yang sayang kepada kita, sehingga orang tersebut akan memikirkan lebih baik lagi tentang perasaan tubuhnya sendiri gitu. Nah, hikmatnya adalah tanpa Kristus itu sebenarnya kita itu bukan siapa-siapa dan kita tidak dapat berbuat apa-apa di dalam Tuhan gitu. Kita nggak akan yang namanya pernah bisa melegakan hati kita. Bahkan sekalipun kita udah menghargai orang lain, kita udah mengasihi orang lain, tetap aja itu pasti masih merasa kurang, gitu kan. Kita butuh apa sih sebenarnya utamanya dalam hidup ini? Kita itu cuma hanya butuh Tuhan, gitu. Kita benar-benar harus banget butuh Tuhan. Karena kita kalau nggak ada Tuhan ya mau kepada siapa kita bergantung hidup ini, gitu. Bahkan orang yang penting sekalipun, orang yang hidupnya kita ngelihatnya udah enak, dia tetap butuh Tuhan. Ya kan? Tuhan itu bisa membalikan segala apapun yang kita punya. Orang yang kaya bisa dijatuhkan sampai ke bawah dengan cara kesehatannya dicobai, keluarganya dicobai, ya kan? Bisa aja gitu. Tuhan mengangkat kita yang dari bawah sampai naik bisa mudah sekali, ya kan? Bagi yang usaha, usahanya dilancari. Bagi yang kerja, kerjanya diberikan naik jabatan. Itu luar biasa banget gitu kan. Jadi semuanya itu tuh bergantung kepada Tuhan. Kalau kita masih mengandalkan diri sendiri, masih mengandalkan sesama juga keluarga kita, saudara kita, ya hidup kita sebenarnya akan naik, bertahap akan naik, tapi kita nggak akan naik-naik banget gitu. Kalau misalnya kita masak mie yang paling instan ya Indomie, ya kita yang paling instan adalah kita yang berbuat di dalam Tuhan gitu. Jadi jangan pernah menjauhkan diri kita dari setiap pertemuan-pertemuan ibadah gitu kan. Karena setiap ibadah kan kita tahu ya 2-3 orang berkumpul pasti ada Tuhan.
Nah, pada saat itulah kita memohon, kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan. Dari firman yang sebelumnya, kita minta, Tuhan pasti berikan. Nggak mungkin Tuhan, kan Tuhan itu sebagai Bapak kita sendiri ya. Tuhan itu adalah orang tua kita sendiri. Anak minta kepada orang tua, masa iya orang tuanya nggak ngasih? Ya kan? Tuhan kita itu nggak seperti itu. Kita minta apapun. Kita minta, Tuhan aku mau minta hari ini makanan secukupnya. Ya kita cukup 1 porsi. Tuhan tuh punya 10 porsi buat kita. Tuhan kasih kita enak-enak dah sekalian dah. Bener-bener kita sampai berkata, aduh bersyukur banget ya. Saya cuma minta sayur dikasih daging, ya kan? Nggak mungkin kan kita minta roti dikasihnya ular. Daging sih, ular itu daging, tapi kan bahaya gitu buat kita, ya kan nggak bagus juga. Pasti Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Oke, jadi hikmatnya itu terus menghargai, namanya. Pertama, kita diajarkan untuk selalu terbuka sama orang. Terbukalah sama Tuhan. Pertama itu dulu. Terus kedua, setelah kita udah namanya terbuka dengan sesama dengan Tuhan, kita harus bisa saling menghargai. Kita harus menghormati sesama kita, gitu kan. Nah, setelah menghormati, setelah kita udah terbuka, menghargai, kita yang paling pentingnya adalah kita harus terus bergantung kepada Tuhan kita untuk bisa diberikan kekuatan setiap saat, gitu. Jadi hikmatnya adalah kita jangan jauh-jauh sama Tuhan lah. Kita harus tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke, sekian firman yang bisa saya bawakan pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, Tuhan Bapa kita yang bertata dalam kerajaan surga ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk tetap tinggal di dalam Engkau. Sebab di luar Engkau ya Tuhan, kami ini tidak dapat berbuat apa-apa ya Tuhan. Kami mau setia selalu ya Tuhan merenungkan firman Engkau. Dan hidup dengan penuh kasih ya Tuhan. Dan menaati setiap perintah-Mu ya Tuhan. Mampukanlah setiap kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat ya Tuhan kepada setiap perintah-perintah yang telah Engkau berikan ya Tuhan. Berikanlah kami ya Tuhan segala apapun yang kami butuhkan dan kami perlukan ya Tuhan. Cukupkanlah kami ya Tuhan. Dan ajari kami ya Tuhan untuk bisa selalu mengasihi ya Tuhan dan selalu terbuka ya Tuhan. Segala apapun yang kami alami dan kami hadapi ya Tuhan, dan mau selalu bergantung kepada Tuhan Yesus terus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami yang telah mendengarkan firman akan kebenaran Engkau ya Tuhan. Jadikanlah firman pada siang hari ini menjadi pembelajaran untuk setiap kami ya Tuhan, untuk bisa tumbuh bersama ya Tuhan, berkembang ya Tuhan di dalam Engkau selalu ya Tuhan. Hanya di nama-Mu ya Tuhan, kami telah berdoa dan bersyukur bagi setiap kita yang percaya. Katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Haleluya, haleluya. Terima kasih kepada hambanya. Kok nggak bisa dibuka? Kameranya. bisa kok. Gimana? Kali aja, klik sama responnya. Bentar ya, saudara. Ini yang dari Indonesia. Sebentar ya, saudara, seperti ada kesalahan teknis. Hah? Oh, tunggu. Salah. Oh, no ya. Ini cabut aja. Cabut aja deh. Ini omong sekolah dulu sih. Oh, pindah ke tempat sekalian aja dulu. Ya. Kan pindah dulu. Kameranya aku benerin dulu. Oh, ke tempat sekalian dulu aja. Tapi lagi. Iya, itu. Kan Audionya. Nggak apa-apa, audionya di sini aja. Audio di sini aja. Oh, Cuma kameranya doang kok. Nah, udah. Haleluya, haleluya. Terima kasih kepada hambanya.
Patrick yang telah membawakan firman Tuhan pada siang hari ini, di mana Tuhan adalah gembala kita, saudara. Jadi kita percaya bahwa Tuhan akan membawa kita ke rumput yang hijau, ya. Artinya segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus bergantung kepada Tuhan Yesus sebagai pokok anggur. Kita adalah rantingnya. Supaya kenapa? Supaya setiap problema, masalah di dalam kehidupan kita, khususnya tadi yang sudah dibawakan firman tentang depresi, ya, supaya Tuhan memberikan kekuatan dan akhirnya membawa kita ke rumput yang hijau. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Patrick, ya. Dan pada saat ini pun, ya, minggu yang akan datang, Patrick akan meminta izin untuk sementara tidak bisa mengikuti ibadah raya karena dia akan mengikuti konseling pradika yang akan dibimbing oleh Bapak Korda langsung, Bapak Insinyur Pendeta Andreas Kurniawan, langsung dari Gereja Bethany Anointing of East yang berada di Blok M Square, ya saudara. Jadi itu selama 2 bulan. Nah inilah saya menginginkan semua pun, ini adalah sebagai contoh, ya, bahwa pada saat ini buat anak-anak muda, kalau seandainya ingin menikah, kita tidak bisa langsung memberkati, ya, walaupun saya pribadi sudah diberikan tugas dari Bapak Gembala Pak Pendeta Andreas Adi untuk memberkati menikah, tetapi saya ingin supaya sebelum menikah kita jadi tahu, saudara, peranan pernikahan itu sendiri, bahwa pernikahan adalah hal yang kudus, hal yang sakral. Jadi jangan sampai nanti di kemudian hari akan timbul permasalahan di dalam mengarungi bahtera kehidupan, ya. Nah itu saja firman Tuhan pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Dan selanjutnya kami pun mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Immanuel Ginting dan Ibu Mila, di mana kemarin kita berkunjung ke tempatnya, ya, ke rumahnya. Sungguh luar biasa. Saya sukacita bahwa mereka bersukacita juga, saudara, di dalam Tuhan, ya. Nah, itulah artinya kita di sana, ya, kita sharing-sharing, ya. Itulah maknanya FA, saudara, ya. Jadi FA itu seperti yang sudah dikatakan oleh ya, itulah makna FA, kita berkumpul, bersharing. Jadi bukannya sebatas kita ibadah saja, saudara, tetapi kita sharing, ya. Dan puji nama Tuhan, kita kemarin saya melihat ada 2 kelompok, ya. Pak Immanuel, saya, Patrick, dan Ibu Mary. Itu satu kelompok, saudara, membicarakan tentang hal-hal yang, ya, tentang kehidupan, ya, kehidupan. Lalu ada juga kelompok Filia, Mama Filia, Fania, Ferlin, itu membicarakan, membahas masa depan, ya, anak-anak, ya. Memang Filia dan Ferlin ini sedang mencari perkuliahan, ya, kuliah untuk ke jenjang yang berikutnya. Nah, kebetulan Fania sudah bekerja, dia bisa membagikan sharingnya, saudara, untuk supaya
Verlin, Vania bisa terbuka ya wawasannya saudara ya. Nah, itulah maknanya FA. Jadi FA bukannya sekedar untuk ibadah ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Yohanes sebagai pengajar ya untuk FA. Jadi kita FA sharing. Nah, nanti di kemudian hari ya mungkin dengan tuntunan Roh Kudus saya akan berkunjung mungkin ke Pak Yogi, Pak Darman ya. Ya sekali waktu nanti saya akan berkunjung ke tempat yang lain juga saudara untuk kita sharing saudara ya. Nah, lalu selanjutnya beberapa hal pengumuman, saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang telah berupaya men-set ya di dalam ibadah Padang ya. Puji nama Tuhan, kita cukup baik, berjalan dengan luar biasa di media ya, khususnya dokumentasi kita sudah share ya. Dokumentasi ibadah Padang, saudara bisa membuka di di YouTube ya yang saya sudah share ke grup saudara ya. Nah, lalu saya juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah menabur ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan beberapa hal pengumuman di mana seperti biasa ya saudara, sebentar kita ada ibadah youth ya yang akan dilaksanakan setelah ibadah siang hari ini jam 1 siang, supaya ya saya mengundang kepada anak-anak untuk bergabung sharing ya satu sama yang lain, membagikan ya pengalaman di dalam hal pelajaran ya. Lalu esok hari kita akan ibadah fellowship ya setiap hari Senin dan Rabu jam 19.30 sampai selesai sampai jam 9 malam. Hari Kamis seperti biasa kita ada pengajaran SOM. Nah, pengajaran SOM ini bukannya untuk peserta saja, saudara. Bagi saudara yang ingin mendengar ya tetapi tidak mendaftar, silakan saudara mengikutinya. Seperti saya pun tidak mendaftar tetapi saya mengikutinya. Itu silakan saudara untuk bergabung dengan Bethany Anointing of East karena pengajarnya yaitu dari sana dan dari Bethany Anointing of East yaitu Bapak Pendeta Yohanes Penjahitan. SOM ini diperlukan bukan hanya untuk di kita saja di Bethany saja, tetapi untuk keseluruhannya ya. Jadi kita akan mengerti tentang sejarah Alkitab ya. Nanti di Alkitab itu ada berapa bagian ya. Ada 5 nabi besar itu ya. Terus penulisnya siapa? Jadi kita menambah wawasan ya. Tidak ada salahnya untuk mengikuti kembali apabila saudara mungkin sudah pernah mengikuti pelajaran Alkitab ya. Jadi kita tidak salahnya untuk kita ikut lagi ya supaya kita mengingatkan lagi saudara ya. Puji nama Tuhan saudara. Lalu selanjutnya kita ada ibadah doa dan puasa di mana kita diadakan setiap hari Sabtu jam 12 sampai jam 12 siang. Nah, hari Jumatnya kita berpuasa dari jam 10 malam sampai jam 12 siang. Nanti hari Sabtunya bagi saudara yang mungkin tidak berpuasa, silakan ikut di dalam ibadah doa puasa. Karena ini saya pun akan membuat program di dalam ibadah doa dan puasa ini. Lalu selanjutnya, minggu yang akan datang kita akan bertemu lagi di dalam ibadah raya ya setiap hari Minggu jam 10 pagi. Selanjutnya, nah bagi saudara yang memerlukan pelayanan gereja ya seperti mungkin penghiburan ya di dalam kedukaan,
baptisan air, penyerahan anak bisa menghubungi Ibu Legia atau sekretariat, dan pemberkatan nikah. Khusus untuk pemberkatan nikah, ya, khusus untuk pemberkatan nikah, saya akan bekerja sama dengan Bapak Korda, ya. Nah, baptisan air saya pun akan mengikuti Bethany Community of East, ya. Jadi mohon untuk mengikuti, ya, untuk mengikuti pelajarannya, ya. Jangan asal dicelupkan, ya, tetapi ada konselingnya saudara supaya mengerti tentang baptisan air, ya. Saya tidak ingin, ya, tidak ingin asal dibaptis saja, tidak mau begitu, tetapi ingin supaya yang dibaptis itu mengerti terlebih dahulu, ya, supaya supaya yang benar-benar istilahnya tuh mantap saudara untuk dibaptis saudara, ya, karena ini adalah tanggung jawab dari hamba Tuhan saudara, ya, yang membaptisnya saudara, ya. Lalu selanjutnya, nah, bagi saudara yang rindu untuk kemuliaan nama Tuhan, ya, saudara bisa menabur di dalam persembahan gereja saudara, dan kami memohon untuk memberikan kodenya apabila saudara menabur pakai ATM saudara, ya. Nah, di mana kalau seandainya kodenya 1, ya, ada angka 1 di belakangnya, contohnya 100.001, berarti kami mengadministrasinya itu artinya perpuluhan. Begitu juga 2 itu ucapan syukur. Tetapi kalau seandainya tidak ada angka di belakang, ya, 0 di belakangnya, berarti itu adalah persembahan. Nah, persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan, dan saya akan mengalokasikan kemana sebagai berikut, yaitu, ya, yang pertama yaitu perpuluhan kepada sinode, ya, karena kita di bawah naungan sinode Gereja Bethany Jemaat Immanuel, ya. Lalu selanjutnya 10% pun saya akan mengalokasikan kepada sembako, ya. Karena kenapa kita harus menabur saudara, ya. Bagi saudara pun, ya, di dalam persembahan ini menabur juga saudara untuk sesama, ya. Karena firman Tuhan hukum yang kedua yaitu kasihilah kepada sesama, ya. Nah, lalu yang ketiga, saya mengalokasikan ke youth sebesar 10%. Nah, karena saya menginginkan anak-anak muda, generasi muda berkreatif, saudara, ya, supaya kenapa? Supaya mereka terus berinovasi, saudara, ya. Oleh sebab itu, saya mengalokasikan dana persembahan saudara, ya, itu sebesar 10% ke program youth, ya. Kita harus mendukung program youth. Lalu, nah, ini yang baru yang saya akan pos yang baru, yaitu di dalam doa puasa dan penyembahan di hari Sabtu. Saya mengalokasi pun sebesar 10%. Karena kenapa? Karena ini saya akan mengadakan program doa puasa dan penyembahan mungkin di dalam suatu di luar kota atau dimanapun saja saudara, ya. Kalau seandainya dana tercukup mungkin, ya, salah satunya di rumah Ibu Suwanti di Sukabumi, gitu kan. Nah, kita akan mencari villa, ya, nanti kita beribadah di rumah Ibu Suwanti, gitu kan. Contohnya demikian, ya. Nah, lalu yang kelima, ya, ini pun baru juga, saya akan mengalokasikan persembahan saudara ke diakonia. Nah, diakonia ini adalah untuk kita membantu kepada jemaat yang mungkin, ya, yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit, ya, kita bantu, ya, di dalam di dalam rumah sakit atau apa gitu, ya, sesuai dengan dana yang ada saat ini.
Dan yang keenam, nah saya akan membuka pos ya yang namanya pembangunan ya. Nah, pembangunan pun saya alokasikan sebesar 10% saudara dari persembahan saudara. Supaya kenapa? Supaya kita semua ya saudara dan saya diberkati ya, karena ini untuk kemudian pekerjaan Tuhan ya. Nah, inilah nanti tim yang bendahara akan melaporkan ya. Jadi dana iut ada berapa, dana doa puasa dan penyembahan ada berapa, diakonia ada berapa, dan pembangunan ada berapa. Nanti bagian bendahara yang akan mengumumkannya ya saudara. Lalu selanjutnya, oke, itu saja pengumumannya saudara ya, supaya kita sebagai jemaat ya, jemaat Gereja Betani, Jemaat Immanuel khususnya, saya menginginkan semua berperan aktif ya, berperan aktif lalu maju ya di dalam setiap pelayanan. Saya pun ya kalau Tuhan mengizinkan ya mungkin ya gembala atau siapa mungkin bisa dari saudara atau dari siapapun juga saudara ya. Jadi tidak mengkhususkan untuk harus saya atau siapapun juga ya. Jadi ini kita gereja sama-sama saudara untuk kita memajukan dan memuliakan nama Tuhan. Baik saudara, untuk mengakhiri ibadah pada siang hari ini kita akan doa syafaat ya. Nggak bisa dari sini. Ya, Om, tukar Om. Tukar. Baik, kita akan Nyanyikan satu pujian. Dua siapa? Oh, ya. Karlin. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada siang hari ini, kita naikkan satu pujian layak dipuji dan disembah. Layak dipuji disembah, layak dusta selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia, namamu besar termulia. Haleluya, haleluya, benar ya Tuhan, namamu besar dan Kaulah yang layak kami sembah ya Tuhan. Karena Engkau yang selalu menyertai di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Hadirat-Mu terus memulihkan keluarga kami ya Tuhan, memulihkan hubungan kami dengan pasangan kami, hubungan kami dengan anak-anak kami, hubungan kami dengan mertua, orang tua kami ya Tuhan. Sungguh indah ya Tuhan apabila kami semua ya Tuhan bersatu hati di dalam Engkau ya Allahku. Karena Engkau adalah pokok anggur ya Tuhan, kami adalah ranting-rantingnya ya Tuhan. Biarlah terus ya Tuhan Engkau berikan hikmat kepada kami semua, berikan kekuatan kepada kami semua agar kami semua dapat berbuah lebat ya Tuhan untuk kemuliaan nama Engkau ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan pesan-Mu ya Tuhan pada siang hari ini ya Tuhan. Patrick ya Tuhan dengan segala pengharapannya, dengan segala kekurangannya ya Tuhan, Engkau mampukan dia ya Tuhan.
dalam mengarungi bahtera kehidupan ini ya Bapa. Engkau berkati di setiap pelayanannya, dimanapun Patrick berada ya Tuhan, jadikan Patrick menjadi kemuliaan nama Engkau ya Allahku. Berkati pekerjaannya ya Tuhan, orang tuanya ya Tuhan, biarlah seluruh keluarga besarnya ya Tuhan dipenuhi dengan api kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan pada tahun ini ya Tuhan, Saudara Patrick ya Tuhan akan mengadakan pernikahan yang kudus ya Tuhan di hadapan Engkau ya Allahku. Berikan kemampuan, kekuatan ya Tuhan, hikmat-Mu ya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan menyertai Patrick ya Tuhan bersama Fania ya Tuhan untuk memasuki pernikahan yang kudus yang Engkau telah tentukan, yang Engkau telah tetapkan ya Allahku. Biarlah mereka menjadi pasangan yang kudus di hadapan Engkau ya Allahku. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Begitu juga ya Tuhan, bagi kami semua ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Engkaulah yang memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan, baik permasalahan kami, baik problema kami ya Tuhan, kami percaya Engkau yang memberikan kekuatan ya Bapa. Kami selalu mengucap syukur ya Bapa, apa yang telah kami terima, apa yang telah Engkau berkati ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Allahku. Engkau yang maha tahu ya Tuhan kebutuhan kami, keperluan kami ya Bapa. Biarlah Engkau yang menjamah kami semua ya Allahku. Selidiki hati kami ya Bapa, satu persatu ya Bapa. Biarlah Engkau yang beracara di dalam keluarga kami semua ya Allahku. Terima kasih ya Tuhan, urapi tangan-tangan yang telah menabur untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Biarlah mereka ya Tuhan menabur dengan sukacita ya Bapa, dan Engkaulah yang akan memberkatinya berlipat kali ganda ya Tuhan. Engkau akan mengangkat mereka menjadi kepala dimanapun mereka berada ya Tuhan, baik di pekerjaannya, di usahanya ya Tuhan. Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Begitu juga ya Tuhan, dengan program-program kami yang ada ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan, biarlah semuanya ini untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Berkatilah bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia ya Bapa. Kami mengucap syukur dengan bangsa kami, bangsa Indonesia yang besar ini ya Tuhan, di mana Engkau berada di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan, untuk terus memulihkan keadaan kami ya Tuhan, keadaan ekonomi, keadaan kesehatan bangsa kami ya Tuhan. Urapi dan pimpin para pemimpin kami ya Tuhan, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, aparat pemerintahan dari pusat maupun sampai daerah ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan. Karena melalui beliau-beliaulah ya Tuhan, negara kami ya Tuhan, terus melangkah maju bersama Engkau ya Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah pada siang hari ini ya Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami untuk memberkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat pada siang hari ini ya Tuhan. Hanya Engkaulah yang memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara-saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, dimanapun engkau berada. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala karena Tuhan beserta engkau. Kehidupanmu terus akan naik bersama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berfoto. Oke, kita akan foto bersama. Apakah saudara-saudara sudah siap? Ayo Gresia. Ayo Tante Lipong nyalain kameranya yuk sama Naomi.
Ayo semuanya dinyalain dulu kameranya. Ya, Noel, Nathan. Oke, semuanya sudah siap ya. Itu Mari saudara. Nathan. Sama Abang Mari Noel. saudara, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita Tunggu berfoto sebentar, terlebih tunggu dahulu. sebentar Noel, Naomi belum. Naomi, Oh, mana iya. Naomi? Oh ya Naomi. Oh Naomi gelap ya layarnya itu ya. Iya. Ya udah deh. Mungkin nggak ada masalah internet. Iya, yuk. Baik. Siap. Udah, kita mulai aja ya. Ya. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mari kita berfoto terlebih dahulu. Mari saudara menjempolnya. 1, 2, 3. Haleluya. Oke, sekali lagi Noel. Sekali lagi saudara-saudara Manolfnya. 1, 2, 3. Sekarang yuk. Oke, dadah. Dadah. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Pak Yomi. Selamat hari Minggu. Dadah. Dadah. Semuanya kita end ya. Bye bye. Sampai bertemu besok.